Hayu ajarnya kita mulai. Hayu ajarnya kita mulai. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita sebagai umat penerus ajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun perkumpulan kita terbatas hanya via Google Meet saja gitu, karena pandemi COVID-19 ini menjadi hambatan bagi kita. Walau demikian, kita masih tetap berusaha untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen gitu. Nah, pada hari ini kita akan mewawancarai salah seorang guru pendidikan jasmani ya, namanya Pak Yuda. Selamat malam Pak Yuda. Bisa mendengar suara saya Pak Yuda? Yang lainnya? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Nah, untuk Pak Yuda ini, apakah ada kendala apa gimana? Baik, coba ditanyakan dulu, Saudara Risma. Soalnya di saya. Halo, kedengeran? Iya Pak, kedengaran Pak. Terdengar Pak. Maaf, kendala dengan headset. Bagaimana Pak? Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yuda. Malam. Bagaimana Pak? Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana yang lain? Sehat? Nah, sebelumnya Pak, Ya. saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adjani, mahasiswa UPI. Dan kami itu bermaksud ingin mewawancarai Bapak gitu Pak, sebagai pemenuhan tugas kami gitu Pak. Kami itu beranggotakan 7 orang Pak. Ya. Saya sendiri Adjani, dia anggota yang lain itu ada Dianeni, Khairunisa, Risma, Alif, Pipit, dan Wani Pak. Ya. Sebelumnya Pak boleh tahu Pak nama lengkap Bapak gitu, dan mengajar di sekolah mana Pak gitu? Oh, ya, perkenalkan sebelumnya nama lengkap saya Yuda Aditya Mahatma Sunandar. Saya alumni dari PGSD, kebetulan angkatan 2008. Saya mengajar di SDN 054 Cikukur. Sekian mungkin, ada lagi yang ditanyakan? Apa kurang? Nah, mungkin Pak, untuk selanjutnya pertanyaan dari teman-teman, silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Pipit ya Pak. Di sini saya mau bertanya Pak,
kan di masa pandemi seperti ini sekarang ini menyebabkan adanya pembatasan aktivitas manusia di segala bidang, Ya. termasuk pendidikan ya Pak ya. Dengan adanya pembatasan tersebut mengakibatkan adanya kebijakan school from home yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, Bapak selaku guru penjas, strategi apa sih Pak? Strategi pembelajaran apa yang Bapak terapkan pada pembelajaran daring seperti ini Pak? Untuk eskul ya Fit ya. Untuk pembelajaran Pak, sekolah. Oh, kirain itu tadi pertanyaannya soalnya dengarnya buat eskul. Ya, untuk pembelajaran kebetulan kita bernaung di Kecamatan Coblong juga, makanya kita sering sharing juga dengan Kecamatan Coblong untuk khususnya SD 054 Kukur menggunakan daring dan luring. Untuk daring itu ada beberapa siswa yang memungkinkan mempunyai handphone dan laptop, kita menggunakan daring. Untuk yang terkendala dengan handphone, laptop, atau dengan yang lainnya, kita menggunakan luring. Jadi kita membagi pekerjaan yang difotokopi, dibagikan langsung ke siswa yang kurang mampu begitu. Jadi untuk strategi Bapak yang digunakan adalah ada dua, daring dan luring. Yang pertama untuk siswa yang mempunyai fasilitas fasilitas gadget dan kuota itu daring, dan untuk yang keterbatasan Bapak untuk memotokopi pembelajaran dan dikasih kepada siswanya. LKPD namanya. Dikasihkan ke siswa. Namanya KPD Pak? LKPD, lembar kerja. Ya, makasih Pak. Mungkin segitu pertanyaan dari saya, dan mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Bertanya Pak. Boleh. Ini dengan siapa, maaf? Risma. Oh, Risma. Gimana, Mak? Ya. Nah, selanjutnya apa sih kekurangan Bapak dalam pembelajaran daring gitu? Kan pasti beda banget itu Pak sama kekurangan Bapak atau yang dari ini tuh. Oh, kekurangannya. Nah, yang pertama pasti terkendala jelas di komunikasi. Kalau biasa kita bisa komunikasi dengan anak, kalau untuk daring ini karena pandemi komunikasi begitu kurang. Ya. Nah, kita hanya bisa berkomunikasi, nggak mungkin langsung per grup, itu pun hanya beberapa menit. Gitu. Kalaupun untuk luring, kita terkendala dengan protokol kesehatan. Ada beberapa siswa yang rumahnya mungkin kekurangan protokol kesehatan. Jadi kitanya juga dari sekolah dibatasi pergerakan untuk ke rumah-rumahnya begitu. Lebih ke komunikasinya sih untuk daring mah ke anaknya, sama penyampaian materi pasti terkendala kurang juga gitu. Jadi kebanyakan materi yang tersampaikan hanya sekedar anak menjaga imunitas, hanya sekedar olahraga gitu. Tidak menilai dari keterampilan atau pengetahuannya. Seperti itu. Iya Pak. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya bakal ditanyakan oleh teman saya. Baik, Bapak, perkenalkan nama saya. Halo? Putus-putus suaranya. Sari, saya izin bertanya, Bapak. Sebentar. Apa kelebihan dari pembelajaran daring? Kelebihan ya? Kalau dibanding kelebihan malah lebih banyak kekurangannya sih. Paling untuk kelebihannya anak lebih dekat dengan orang tua sih. Dengar teman-teman, Bapak, mohon maaf. Ya. Ya. Kedengeran nggak?
Halo, kedengaran? Terus, Pak. Oh, ya. Untuk kelebihan Kedengaran, malah Pak. oh ya. Untuk ditanyakan dari kelebihan ya. Dibanding kelebihan lebih banyak kekurangannya sih menurut saya pribadi. Karena dengan ini kelebihannya paling hanya anak lebih dekat dengan orang tua. Begitu sih menurut saya. Kalau untuk pembelajaran, jadi anak lebih erat dengan orang tua komunikasinya. Untuk saya pribadi, malah lebih banyak kekurangannya buat ke saya feedback ke saya sendirinya. Halo, kedengeran? Ya, Bapak. Terdengar, Pak. Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih ya Ica. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Wandi Hidayatullah di PGSD Penjas 2018. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya Pak tentang apa kelebihan dari pembelajaran daring ini, khususnya untuk pembelajaran Penjas itu ya Pak di siswa sekolah dasar. Nah, apa sih kesulitan dari pembelajaran daring gitu Pak, khususnya ya untuk pembelajaran Penjas pada siswa sekolah dasar itu sih Pak kesulitannya. Apa? Gimana? Nggak kedengar? Diulang. Wandi, diulang, mohon. Seperti ini Pak, kan tadi sudah dijelaskan ya dan sudah dijawab oleh Bapak, yaitu apa Kekurangan. kelebihan Oh. dan juga kekurangannya yaitu. Nah, sekarang apa sih Pak kesulitan saat pembelajaran daring untuk pembelajaran Penjas itu sendiri Pak? Oh. Yang pertama untuk kesulitan mungkin dari kuota kita pasti kesulitan. Kedua, untuk penyampaian materi pasti kita tidak sepenuhnya materi kita tersampaikan. Dan yang ketiga, kendala dari siswanya sendiri. Pengalaman saya kemarin, siswa hanya mengirimkan sekedar foto dan video, itu pun hanya bergerak dan paling 5-10 menit, nggak nyampe 10 menit juga kan. Nah, itu yang jadi kesulitan dari kita untuk menilai. Itu aja sih. Jadi kita malah hanya sekedar ngasih, udah anak-anak lepas aja gitu. Kita kayak ngasih materi sepak bola, anak-anak cukup hanya dribbling atau passing 5 menit, udah sampai di situ, sisanya anak-anak pas Jadi lagi kayak gitu. Mungkin kesulitannya dari kita, pertama materi, perkembangannya kita nggak bisa. Kalau tatap muka kan kita bisa full melihat dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, sedangkan untuk keadaan pandemi ini kita paling hanya ngasih materi, siswa dibebankan hanya mengirim video atau foto, praktis anak hanya mengirimkan maksimal 3 menit lah foto atau videonya, makanya kita kurang melihat perkembangan anak. Itu sih kesulitannya. Sama materi pasti tersampaikannya hanya 20% kemungkinan. Jadi ngelihat perkembangan si siswanya juga agak terhambat ya Pak ya? Ya, betul. Siap. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Baik Pak, Saya mau izin bertanya juga. Ya, boleh. Bagaimana gitu menurut atau tanggapan Bapak gitu sebagai guru Penjas soal strategi pembelajaran daring? Tanggapan dari segi apanya? Gimana? Diulang pertanyaannya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak sebagai guru Penjas soal strategi pembelajaran Penjas secara daring ini gitu? Untuk strategi pembelajaran, kita sebagai guru malah dibilang kesulitan dalam menentukan strategi pembelajaran. Karena mau gimana pun
kita harus mencari yang terbaik, tapi terkendala dengan siswanya. Apakah siswa kita menyiapkan yang terbaik, tapi siswanya apakah bisa memenuhi apa yang kita mau? Nah, itu paling susahnya. Mungkin banyak sekali hambatan ya Pak dalam pembelajaran daring. Jelas, pasti banyak hambatan dari kita sendiri untuk menyiapkan materi, apakah tersampaikannya atau enggak, terus fasilitasnya juga meskipun sudah dimodifikasi untuk anak, tapi tetap aja masih ada beberapa hambatan yang susah dicapai. Baik Pak, kalau begitu terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dilanjut lagi ke teman saya selanjutnya. Ya Pak, untuk kan tadi saya tuh dengar jawaban Bapak itu pertama dua-duanya diterapkan, yaitu daring dan luring. Ya. Nah, untuk luring ini penerapannya seperti apa Pak? Apakah semuanya ikut atau sebagian-sebagian atau seperti apa Pak yang luring ini? Oh ya. Untuk luring sendiri di SDN Tikukur itu kita didata oleh wali kelas masing-masing. Nanti kita dapat laporan dari wali kelas berapa siswa yang kekurangan fasilitas gadget, kayak tidak punya handphone, atau biasanya sih tidak punya handphone ya. Nah, nanti dari tidak punya handphone itu materi yang kita punya kita fotokopi, terus kita bagikan ke siswa. Nanti siswa mengisi, kembalikan lagi ke kita. Nah, paling sekelas itu hanya nggak nyampe 5 orang sih, paling hanya sekelas 1 orang gitu. Oh, jadi tidak semua ya Pak, hanya yang keterbatasan dalam media saja gitu. Ya. Dan itu pun tidak dilakukan seperti biasa di lapangan gitu Pak, hanya diberikan materi aja gitu. Enggak. Ya, kalau kita hanya diberikan materi saja, paling hanya sesekali memantau anak. Misalnya dari satu materi mengenai lempar tangkap, kita hanya memantau anak lempar tangkap, udah. Selebihnya kita nggak boleh seperti pembelajaran tatap muka gitu. Jadi luring itu bukan seperti tatap muka, kita belajar kayak tatap muka, enggak. Kita hanya sekedar ngasih materi. Mungkin kalau sempat baru kita melihat gerakan anak, perkembangan anak, seperti itu sih. Dan untuk anaknya Pak, juga nggak semuanya di ini. Ya, gimana? Ini Pak, sebelumnya maaf nih, pengen tahu udah berapa lama sih Bapak itu mengajar gitu di sekolah dasar, di sekolah tersebut gitu Pak? Mengajar di Tikukur itu dari Januari 2013 sampai sekarang, berarti mau 8 tahun. Januari nanti 8 tahun. Berarti udah 7 tahun 10 bulan. Ya. Udah lama ya Pak, berpengalaman berarti Bapak. Nah, untuk ini Pak, berarti cuman pada tahun ini ya Pak, zaman ini yang mengalami kesulitan seperti ini. Di tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada yang seperti ini Pak, kasusnya gitu. Tahun-tahun sebelumnya justru nggak ada. Justru yang ini baru pengalaman pertama kali, karena kita khususnya olahraga ya, yang biasa tatap muka, biasa lihat siswa bergerak, ini disuruh daring, makanya agak kesulitan untuk menilai perkembangan siswanya itu gitu. Meskipun sekarang udah ada banyak materi dari dinas ya, untuk Kota Bandung sendiri udah disatukan semua materinya dari dinas, dengan ada YouTube TV-nya untuk khusus channel olahraganya, pembelajaran penjasnya bukan olahraga. Terus dikasih materi RPP, LKPD-nya dari dinas, tapi tetap saja kembali lagi ke sekolah, apakah siswanya sesuai dengan materi yang diberikan dinas atau enggak. Nah, itu yang susahnya itu di situ. Kalau untuk itu kan dari dinas Pak, ya, dari dinas Kota Bandung. Nah, dari dinas itu ada, dari pihaknya itu ada pembinaannya nggak Pak untuk ke sekolah-sekolah, untuk guru-guru di sekolah gitu? Pembinaannya secara apa kalau?
Untuk pembinaannya Jadi nggak ada. hanya Jadi sistemnya gini, untuk pembuatan RPP, silabus, dan materi selama pandemi ini, 1 semester ini, dinas yang bikin, udah dibikin, kita di-share ke masing-masing guru. Nah, untuk SD Tukukur sendiri, kebetulan kecamatannya kan jalan, kumpulan kecamatan olahraganya di kecamatan jalan, makanya kita dibahas di situnya, di kecamatan. Jadi kita bahas sendiri, gitu. Apa aja kendala dari materinya, apa ada oh ya Pak. kekurangannya, gitu. Kalau ada kekurangan, kita bisa rubah menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kalau nggak ada, ya silahkan pakai pool materi dari dinas, silahkan gitu. Kita hanya paling menambahkan materi seperti misalnya video kita yang bergeraknya gitu. Kita jadi artisnya buat penyampaian videonya gitu. Oh iya Pak, iya Pak. Berarti kalau saya simpulkan nih ya Pak, dari pertanyaan dari awal sampai akhir, lebih banyak kekurangannya ya Pak untuk di pandemi COVID ini gitu, Ya, menjadi hambatan. Ya Pak, baik, mungkin cuman itu dari pertanyaan-pertanyaan dari kami. Juga saya berterima kasih banyak kepada Bapak yang telah menyempatkan waktu untuk kami, gitu Pak, adik-adik Bapak di ya Pak. Juga ya, saya mohon maaf mengganggu waktunya. nggak Dan apa-apa, terakhir mungkin saya nyantai. minta doa nih dari Bapak. Saya minta doa nih dari sesepuh gitu Pak. Mudah-mudahan kami lancar kuliahnya gitu Pak. Amin, amin, amin. Semoga lancar. Ini semester berapa ini? Semester 5 Pak. Amin, amin. Oh, ada yang pernah semester 5, oh ya. Semester 5. Main-main Bentar kali-kali lagi lah ke Pak. Tukukur lah ya. Amin. Main-main aja ke Insya sana. Allah Pak. Kalau misalnya kurang-kurang materi, kebetulan besok saya ada di sekolah Insya Allah, dari Pak. pagi sampai siang. Kalau kurang jawabannya main-main, mungkin ada senior-senior di sana bisa melengkapi jawaban dari saya gitu. Ya. Siap Pak, siap. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mohon Yuk. maaf ya ada kekurangan untuk Ya. jawabannya ya. Semoga lancar kuliahnya Ya. kalian. Pak, Amin, amin. Baik, teman-teman, mungkin Pak, hanya itu. Ya, gimana? Ya, Foto bersama silakan. dulu aja. Oh iya ya. sesi dulu. Oke. Kita screenshot ya. Kepala tangan guys. Oke. Di kepala Pak, kepala tangannya Pak. Biar ekok banget. Siapa yang mau screenshot ini? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Nah, udah. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, wawancara telah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau segala kesalahan saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya dan jawabannya. Ya, sama-sama. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.